Ya, halo teman-teman semua. Kali ini di edisi perdana Seed Academy, kita udah kedatangan seorang financial enthusiast namanya Mbak Cila. Mbak Cila ini selain juga financial enthusiast, kebetulan juga seorang Head of Public Relations and Media di Investor Saham Pemula. Jadi di edisi perdana ini juga beliau akan memberikanlah sedikit insight-insight, pandangan dia juga visi dia mengenai dunia investasi dan dunia finansial. Halo Mbak Cila. Halo semua. Ya, jadi Mbak Cila, kita akan mulai untuk sedikit pemaparan tentang dunia investasi. Kenapa sih kita sebagai generasi milenial dan Gen Z harus melek dunia investasi dibandingkan misalnya cenderung ke arah yang menabung. Jadi boleh sedikit sharing ke kita semua Mbak, kenapa dunia investasi itu begitu penting? Oke, nah mungkin saat ini tuh kita udah sering banget ya dengar yang namanya investasi, finansial, leher ke atas, dan lain-lain gitu kan. Tapi sebenarnya mungkin kita tarik mundur dulu ke teorinya sendiri gitu lah ya. Investasi itu sebenarnya apa sih gitu kan. Nah kalau menurut aku itu investasi adalah kegiatan menanamkan modal pada sebuah instrumen yang akan dikelola sehingga diharapkan akan memberikan potensi keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Kalau kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi berarti penanaman uang ataupun modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan atau basically mau cuan lah Kak, gitu kan. Nah jadi simpelnya kalau investasi ya kita punya duit dan kita mau biar duit ini bisa berputar terus biar makin cuan. Nah simpelnya tuh gitu aja ya kan. Gitu. Berarti kalau gitu lebih menguntungkan sebenarnya jauh ke investasi dibandingkan dengan menabung ya? Benar banget. Jadi mungkin kalau kita mau ngomong keuntungannya apa aja sih gitu kan. Keuntungan dasarnya ada dua. Yang pertama yaitu ada keuntungan berkala yang dimana setiap kalian menanamkan modal kalian pada sebuah instrumen investasi, kalian bisa mendapatkan imbal hasil yang stabil sesuai dengan perjanjian di awal. Misalnya contoh yang paling gampang tuh obligasi, Kak. Nah, sedangkan yang kedua ada keuntungan modal. Jadi keuntungan ini merupakan selisih dari harga beli dengan harga jual gitu. Istilahnya mirip kayak kita berbisnis, kayak kita belinya 5.000, jual 10.000, berarti kita dapat untung 5.000, kayak gitu tuh, Kak. Kalau ditanya gitu kan, kenapa sih kita harus segera berinvestasi gitu kan Kak? Karena musuh utama investasi itu sebenarnya waktu dan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita bisa investasi saat ini ya better untuk mulai saat ini aja gitu kan. Mungkin di sini aku kasih beberapa penjelasan biar anak muda teman-teman SITS itu semakin termotivasi gitu ya untuk ayo mau belajar investasi lebih cepat gitu ya. Pertama, keuntungannya ada keinginan. Nah, kita harus tahu dulu nih keinginan kita investasi itu apa? Mau beli rumah, mau beli mobil, mau atau sesimpel mau pergi traveling ataupun nonton konser itu bisa banget Kak. Jadi alasan berinvestasi. Karena kalau misalnya kita cuma menabung aja, menabung itu angkanya tidak bisa mengalahkan inflasi tahunan. Kayak gitu. Nah, kedua, yang tadi aku udah sebutin alasannya ialah mengalahkan inflasi. Karena inflasi kan setiap tahun itu ada aja kenaikannya gitu ya. Contoh simpelnya nih Kak, misalnya dulu di tahun 2010 gitu, kita beli bakso 10.000 dapat 5 biji gitu kan. Nah kalau tahun ini kita beli bakso semangkok 10.000 dapat cuma 3 biji gitu kan. Kayak mungkin secara nilai sama-sama 10.000, tapi value atau nilai dari mata uang itu sendiri tuh udah menurun gitu. Nah itulah alasan kedua kenapa kita harus berinvestasi. Berarti inflasi ini bisa dibilang benar-benar parah ya. Kayak kemarin kan tahun lalu kan Amerika katanya sampai tinggi banget, rekor 40 tahun terakhir kalau nggak salah. Benar, Itu betul. inflasinya tertinggi sepanjang sejarah. Benar-benar, makanya salah satu cara mengalahkan inflasi ya dengan berinvestasi gitu Kak. Nah ini juga bisa dilihat nih Kak, kalau aku bisa kasih gambaran yang lebih real gitu ya. Di sini ada grafik, ini harga beras medium rata-rata. Jadi yang levelnya premium medium gitu ya Kak, maksudnya bahkan. Jadi dari tahun 2013 sampai 2023 aja itu harganya udah kelihatan peningkatannya gitu kan. Dengan harga 10.000 aja dulu kita dapat sekilo, sekarang udah nggak bisa gitu loh. Nah, jadi dari harga bahan pokok itu sendiri aja tuh udah pasti naik gitu. Oke, selanjutnya adalah meningkatkan nilai kekayaan. Ini adalah salah satu motivator sekaligus role model aku lah Kak di bidang investasi gitu ya. Dari Bapak investor dunia, Kak Warren Buffett, kakak akrab aku kakak bapak Bapak Warren Buffett gitu kan, katanya
If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Nah, berarti kan kita harus mencari cara nih, gimana caranya biar uang itu yang bekerja untuk kita. Bukan kita yang terus-terusan bekerja untuk uang. Karena kan jelas banget nggak mau dong kita sampai udah umur 50, 60, 70 udah bongkok, udah sakit kepala, pakai koyo di mana-mana gitu kan. Masih aja harus kerja gitu kan. Nah, jadi salah satu caranya adalah dengan berinvestasi. Again, aku bukan agent penjual instrumen investasi ya, tapi salah satu contohnya yang paling gampang itu untuk berinvestasi itu di obligasi gitu. Karena kan returnnya imbal hasilnya pasti dan khususnya obligasi pemerintah dijamin juga oleh negara. Nah, alasan keempat berinvestasi adalah kepastian di masa depan. Kita sama tahu ya Kak, kalau kemarin kan COVID banyak banget lah yang kena layoff, tiba-tiba nggak punya pekerjaan, di rumah aja, dan semuanya tuh tiba-tiba bergejolak gitu kan. Yang biasa kerjanya aman-aman aja mungkin udah puluhan tahun di kantornya, tiba-tiba tetap kena layoff juga, tetap jadi nggak ada pekerjaan. Nah, itulah pentingnya menurut aku berinvestasi, karena udah harganya atau nilainya itu mengalahkan inflasi, terus kita juga istilahnya punya cadangan lah, jaga-jaga amit-amit di masa mendatang gitu kan, ataupun bisa dibilang sebagai persiapan dana pensiun gitu Kak, kira-kira. Berarti dana darurat tetap masih ada, kita siapin ya? Jelas, tentu aja gitu. Mbak Cila, kalau gitu untuk anak-anak muda, generasi milenial dan generasi Z itu kira-kira jenis investasi apa sih yang bisa masuk dalam portfolio mereka lah untuk kedepannya? Kalau jenis investasi mungkin simpelnya aku bagi dua aja kali ya. Jadi ada aset keuangan atau financial asset, dan juga aset real ataupun aset yang bisa kita lihat, kita pegang gitu kan. Kalau aset keuangan ini yang lagi viral dan tentunya kita bahas juga, dan terutama itu menjadi main core-nya Seeds lah kita bisa bilang. Jadi dalam bentuk aset keuangan ini bisa kita perdagangkan di pasar modal ataupun di pasar sekunder, merupakan bunga dan juga aset keuangan yang nilainya itu fluktuatif, bisa berubah-ubah setiap detik, contohnya saham gitu kan, atau bahkan setiap bulanan ataupun setiap mingguan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan aset real adalah aset-aset yang bisa kita pegang. Contohnya mungkin orang tua zaman dulu ya yang lebih suka menabung di emas, properti, tanah dan lain-lain. Jadi bisa kita simpen dan apa ya istilahnya deket di bawah tidur gitu kali ya Kak, di bawah tidur gitu sama kita kayak gitu. Jadi itulah teman-teman sedikit pemaparan penjelasan dari Mbak Cila mengenai dunia finansial dan dunia investasi untuk teman-teman generasi milenial dan generasi Z. Semoga penjelasannya dari Mbak Cila bisa semakin memperjelas ke teman-teman semua, ke kita semua tentang pentingnya dunia investasi dan dunia finansial. Terima kasih. Oke, dan sampai jumpa pada Seeds Academy berikutnya. Seeds, investing together.